ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallifi hadzal kitab asy-syekh Hafiz Syuja wa syam wa ila hadrati masyayikhina Syekh Karim Syekh Marzuki Ta'ala Syekh Marus Ali wa jam syarul wa ila hadrati Syekh Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wasani utawi kang kaping pindho iku sholatud duha, salat duha. Wa aqalluha utawi luweh kidik-kidike salat duha iku rakaatani rong rakaat. Wa aktsaruha utawi luweh akeh-akehe salat duha iku isnata asyrata rolas apane rakaatan rakaate. Wa waqtuha utawi waktune salat duha iku minirtifa'is syamsi awet saking munggahe srengenge ila zawaliha tumeka maring lingsire syamsin. Ila zawaliha tumeka maring lingsire syamsin. Kama kaya keterangan kala kang dawuh ing sinten An-Nawawi Imam Nawawi fit tahqiqi ing dalam kitab Tahqiqut Tanbih wa Syarhil Muhadzab lan Syarah Muhadzab ayil Majmu'. Wasani sholatud duha. Salat yang kedua dari rangkaian salat-salat sunnah adalah salat duha. Salat duha ini minimal dilakukan 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Niki menurut qaul dhaif. Jadi apa yang disebutkan oleh musannif Fathul Qorib ini pendapat yang lemah. Kalau pendapat yang sahih, yang muktamad, salat duha itu yang paling utama plus yang paling banyak itu 8 rakaat. Jadi kalau ada orang sholat duha 8 rakaat, itu berarti sholat duha yang paling utama sekaligus sholat duha yang paling banyak. Jadi kalau menurut pendapat yang sahih, maksimal sholat duha itu 8 rakaat. Lah cara melakukan sholat duha yang paling baik, setiap dapat 2 rakaat salam, setiap dapat 2 rakaat salam. Tapi juga boleh orang itu melakukan sholat duha 8 rakaat salam. Jadi hanya takbiratul ihram 1 kali, kemudian langsung melakukan 8 rakaat baru salam. Itu boleh. Tapi kalau yang paling utama, yang pahalanya paling banyak ya tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa waktuha, kemudian sholat duha itu mulai masuk waktunya setelah matahari meninggi naik kadar setombak. Lah kadar setombak itu menurut ahli falak kira-kira 4 derajat.
Nah, 4 derajat kemarin sudah diterangkan, 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Berarti waktu duha itu adalah setelah matahari terbit jarak 16 menit. Jadi semisal kok sekarang matahari terbit itu jam 5, maka waktu duha masuk jam 5 lebih 16 menit. Dan 16 menit itu kadar setombak tingginya matahari. Ila zawaliha, sampai bergesernya matahari, atau mudahnya sampai masuk waktu zuhur. Watsalitsu utawi kang kaping 3 iku salatut tarawih, salat tarawih. Wa iya utawi salatut tarawih iku isruna 20 apane rakaatan rakaate. Bi asyri taslimatin kelawan 10 pira-pira salam. Fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi. Mir Ramadanin saking wulan Ramadan. Wa jumlatuha utawi jumlahe tarawih iku khamsu tarwihatin 5 pira-pira istirahatan. Wayan wilan niat sapa asyakhsu awa-awaan bikulli rakaata ini kelawan saben-saben 2 rakaat niat at-tarawih ing salat tarawih au qiyama ramadhana utawa niat salat jumenengi Ramadan, salat sunnah qiyamu Ramadan. Walau sholla lan lamun salat sapa wong arba'a rakaatin kelawan 4 pira-pira rakaat minha kang saking tarawih oleh salat mau bitaslimatin kelawan salam wahidatin kang sepisan lam tasiha mongko ora sah apa salat. Yang ketiga di antara sholat sunnah adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi sunnahnya dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah yang sunnah berjamaah. Termasuk sholat witir. Sholat witir kalau pada waktu bulan Ramadan itu juga sunnah berjamaah. Kalau di luar Ramadan tidak sunnah berjamaah. Termasuk sunnahnya lagi adalah melakukan sholat witir dengan membaca Quran dalam seluruh bulan. Artinya tidak hanya membaca 1 surat diulang-ulang. Kalau tradisi kita biasanya kalau tarawih itu membaca dimulai alhaakumut takatsur, nanti rakaat kedua surat Al-Ikhlas, rakaat berikutnya. Lah itu sama dengan tradisi yang ada di Mesir. Jadi tidak hanya di Jawa sholat dengan alha dan kulhu, tapi itu tradisi yang juga berlaku di sebagian Mesir. Lah sholat tarawih ini disunnahkan berdasarkan riwayat dari Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu keluar ke masjid 3 malam. 3 malam tanggal 23, tanggal 25 dan tanggal 27. Tanggal 29 atau malam keempat beliau sudah tidak keluar sholat di masjid. Nah, ketika tanggal 23 Nabi Muhammad sholat di masjid,
Akhirnya para sahabat ikut sholat dengan kanjeng Nabi. Jadi sahabat yang malam 23 Ramadan ketepatan di masjid melihat kanjeng Nabi sholat, kemudian mereka langsung ikut sholat. Nah, di pagi harinya terus banyak yang bercerita bahwa tadi malam Nabi Muhammad sholat di masjid. Akhirnya malam ke-25 Nabi Muhammad keluar sholat lagi, dan sahabat yang ikut tambah banyak karena sudah diceritakan teman-temannya. Terus malam ketiga atau malam ke-27 Nabi Muhammad sholat lagi, dan sahabat yang ikut sholat tambah banyak sehingga masjidnya tidak cukup. Karena banyaknya para sahabat yang ikut jamaah sholat akhirnya tidak cukup. Kemudian Nabi Muhammad malam keempat atau malam ke-29 tidak keluar lagi, padahal sahabat sudah menunggu. Terus kemudian kanjeng Nabi dawuh yang intinya beliau khawatir kalau nanti selalu dilakukan, khawatir kanjeng Nabi mengkhawatirkan umatnya kalau sholat malam Ramadan diwajibkan. Akhirnya beliau pada malam keempat tidak keluar. Nah, kemudian kanjeng Nabi ketika sholat di masjid pada malam 23, 25 dan 27 itu sholatnya 8 rakaat. Yang dilakukan kanjeng Nabi di masjid itu 8 rakaat, akan tetapi oleh kanjeng Nabi disempurnakan 20 rakaat di rumah. Jadi di dalam beliau Nabi sholat sendiri menyempurnakan 20 rakaat di rumah. Para sahabat juga demikian. Jadi para sahabat ketika kembali ke rumahnya masing-masing, beliau juga menyempurnakan sholat malam Ramadan 20 rakaat di rumahnya masing-masing. Itu sejarah menurut mazhab Syafi'i. Sehingga diputuskan wahya isruna rakaatan, bahwa sholat tarawih itu ditetapkan 20 rakaat. Lah 20 rakaat ini untuk selain penduduk Madinah. Kalau untuk penduduk Madinah, maksudnya orang yang pada malam Ramadan kok berada di Madinah, berarti dia termasuk penduduk Madinah. Lah untuk orang Madinah, kalau sholat tarawih itu sebanyak 36 rakaat. Lah sejarahnya, sebabnya, jadi kalau orang Mekah itu setiap sholat tarawih itu lah maknanya istirahat. Nah, kalau orang Mekah ketika istirahat itu diisi dengan tawaf. Jadi dapat 2 salaman istirahat. Nah, ketika istirahat terus kemudian dipakai untuk tawaf. Nanti dapat 2 salaman lagi istirahat, tawaf. Nah, orang Madinah tidak bisa tawaf karena di Madinah tidak ada Ka'bah. Yang sehingga untuk mengimbangi keutamaan orang Mekah yang bisa tawaf di antara sela-sela istirahat, kemudian orang-orang Madinah, ulama-ulama Madinah beristihad dengan cara sholat 4 rakaat. Jadi orang Mekah bisa tawaf, kemudian orang Madinah selesai istirahat, setelah istirahat kemudian sholat 4 rakaat. 4 rakaat kemudian dilakukan selama 4 istirahatan, berarti 4 kali 4 jumlahnya 16. 16 tambah 20 36. Jadi jumlah tarawih atau jumlah rakaat yang dilakukan orang Madinah setiap malam Ramadan itu 36 rakaat, belum ditambah sholat witir.
Nah, jumlah 36 ini hanya boleh dilakukan untuk penduduk Madinah. Kalau orang Jawa boleh tidak? Wong Jawa tawaf tidak bisa, ora enek Ka'bah. Terus mau sholat tarawih 36 juga tidak boleh karena bukan penduduk Madinah. Lah akhirnya ada sebagian kiai yang beristihad antara istirahat tersebut membaca baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, karena diriwayatkan membaca kalimat tersebut sama dengan sholat 2 rakaat. Iku carane kiai Jawa dalam beristihad. Jadi aslinya rakaat tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat ini bi asri taslimatin, wajib dengan 10 salam. Yang dilakukan pada setiap malam Ramadan. Artinya dilakukan setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya ya tidak boleh sholat tarawih, meskipun sudah jam 12 malam, sudah jam 8 malam. Jadi waktunya sama dengan sholat witir. Jadi sholat witir itu juga sama, boleh dilakukan setelah sholat isya sebelum masuk waktu subuh. Nah, kalau orang itu melakukan witir dulu baru tarawih, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jadi sholat witir itu tidak harus dilakukan setelah sholat tarawih, tapi sunnahnya sholat witir dilakukan setelah tarawih. Tapi umpama dibalik, sholat witir dulu baru tarawih, itu hukumnya sah-sah saja. Sehingga wa jumlatuha khamsu tarwihatin. Karena sholat tarawih itu ada 20 rakaat, setiap 4 rakaat istirahat, maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti sholat tarawih itu mengandung 5 istirahat. Makanya disebut tarawih. Tarawih maknanya beberapa istirahat. Kalau sholat tarawih hanya 8 rakaat, berarti tidak bisa disebut tarawih. Kalau 8 rakaat berarti hanya mengandung 2 istirahat. Berarti namanya tarwihatani, 2 istirahat, bukan tarawih beberapa istirahat. Karena kalau jamak itu minimal 3. Jadi kalau ada orang kok sholat tarawih 8 rakaat, itu berarti antara nama dan perbuatan sudah tidak cocok. Perbuatannya hanya 2 istirahat, tapi namanya tarawih beberapa istirahat. Wayanwi syahsu. Kemudian cara niat ketika sholat tarawih dapat 2 rakaat salam. Ketika takbiratul ihram niat melakukan sholat tarawih. Kalau kita biasanya usolli tarawiha boleh, atau usolli sunnata tarawihi boleh, atau usolli sunnata qiyami Ramadan boleh, atau usolli qiyama Ramadan boleh. Jadi saya niat sholat tarawih, atau saya niat sholat sunnah tarawih, saya niat Qiyamu Ramadan, saya niat sholat sunnah qiyam Ramadan. Itu boleh, semuanya boleh. Yang sehingga walau sholat arba raka'atin min habitas limatin wahidatin lam tasihha. Karena sholat tarawih itu wajib 10 salaman. Kok ada orang sholat tarawih 4 rakaat salam, maka sholatnya tidak sah. Niki menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada orang sholat tarawih kok digabung setiap 4 rakaat baru salam, 4 rakaat baru salam, berarti jumlahnya 5 salaman, maka sholat ini tidak sah. Jadi wajib 10 salaman setiap sholat tarawih. Artinya dalam sholat tarawih setiap dapat 2 rakaat wajib salam, setiap dapat 2 rakaat wajib salam. Wa waktuha utawi waktune sholat tarawih iku baina sholatil isya'i, ing dalem antarane
sholat isya. Wa tulu'il baina sholatil isya ing dalam antarane sholat isya wa tulil fajri lan metune fajar shadiq. Jadi waktu boleh melakukan sholat tarawih itu setelah sholat isya, antara sholat isya dan munculnya fajar shadiq atau sebelum subuh. Nah, baik sholat isya di jamak takdim ya boleh. Ada orang bepergian, kemudian dia jamak takdim, bepergian, kemudian dia jamak takdim berarti melakukan sholat isya di waktu maghrib. Meskipun masih waktu maghrib, tapi karena dia sudah sholat isya, maka dia boleh langsung sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu waktunya masuk, yang penting dia sudah sholat isya, meskipun belum waktu sholat isya, mungkin karena dia jamak takdim tadi. Jadi pokoknya antara selesai sholat isya dan munculnya fajar shadiq itu adalah waktunya sholat tarawih. Faslun utawi iki iku fasal. Wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarate sholat. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing fiha ing dalam sholat iku khamsatu asya'a 5 pira-pira suwiji-wiji. Orang sebelum salat itu wajib memenuhi 5 hal. Sebelum dia masuk dalam sholat, ada 5 hal yang harus dia penuhi. Wasyurutu utawi lafat asyurut iku jam'u syartin dadi jamake lafat syarat. Wa huwa utai syarat lughatan ing dalem cara bahasane iku al-alamatu tetenger utawa tondo. Tanda. Jadi syarat itu bahasanya berarti tanda. Asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi asyrat bermakna al-alamat. Wa syar'an lan ing dalem cara syarae iku ma perkara tatawaqqafu kang dadi kandhek apa sihhatus sholati sae salat alaihi ing atase ma tapi walaisa lan ora ana apa ma iku juz'an bagian minha saking salat. Kalau menurut syarat itu adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan sahnya sholat. Akan tetapi bukan termasuk bagian dari sholat. Kalau tidak ada sesuatu itu, maka sholat tidak sah. Sholat bisa sah harus ada sesuatu tersebut. Itu jenenge syarat. Akan tetapi dia bukan bagian dari sholat. Wa kharaja lan kejaba bihadzal qaidi kelawan iki qaid batasan rupane walaisa juz'an minha. Hadzal qaid iku isine walaisa juz'an minha apa ar-ruknu rukun. Fa innahu mongko setuhune rukun iku juz'un juz minas sholati saking sholat. Antara syarat dan rukun itu ada kesamaan, ada perbedaan. Samanya sama-sama menjadi ketergantungan sahnya sholat. Kalau tidak ada syarat, sholatnya batal. Begitu juga kalau tidak ada rukun, sholatnya juga batal. Lah yang membedakan, kalau syarat itu bukan termasuk bagian dari sholat, kalau rukun itu merupakan rangkaian dari sholat. Contohnya wudhu. Wudhu itu merupakan syarat sahnya sholat, bukan rukunnya sholat.
Karena apa? Karena tanpa wudhu sholat tidak bisa sah. Akan tapi wudhu itu bukan bagian dari sholat. Berbeda dengan sujud. Sujud itu disebut rukun, tidak bisa disebut syarat. Karena apa? Karena tanpa ada sujud, sholat tidak bisa sah. Kemudian sujud itu bagian dari sholat. Itu beda nih. Jadi kalau sesuatu itu menjadi ketergantungan sahnya sholat, tapi bukan bagian sholat, maka disebut syarat. Kalau merupakan bagian sholat disebut rukun. Sama-sama menjadi ketergantungan sahnya sholat. Asyartu utawi syarat al-awalu kang kawitan iku thaharatul a'dha'i, sucine pira-pira anggota, minal hadasi, saking hadas, al asghari, rupane hadas cilik, wal akbari, lan hadas gede. Kudu suci mau indal kudrati, ing dalem nalikane kuwasa utawa mampu. Indal kudrati, ing dalem nalikane kuwasa. Syarat yang pertama, sucinya anggota tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Syarat ini indal kudrati, kalau memang dia mampu untuk mensucikan tubuhnya dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Sehingga kalau ada orang sebenarnya mampu untuk mensucikan dari hadas kecil, hadas kecil murga karena mungkin baru bersentuhan dengan lawan jenis, atau baru berak, baru kencing. Dia mampu untuk wudhu, tapi dia tidak mau wudhu langsung sholat, maka sholatnya tidak sah, karena dia mampu wudhu tapi tidak mau wudhu. Atau hadas besar, ada orang punya hadas besar, mungkin karena sebab baru mengeluarkan mani, atau karena sebab baru berhubungan badan dengan istrinya, dan dia mampu untuk mensucikan hadas besar dari tubuhnya, tapi dia tidak mau melakukan langsung sholat, maka sholatnya juga tidak sah. Lah kalau tidak mampu bagaimana? Amma faqidu tahuraini, anapun utawi wong kang kasepen alat sesuci loro rupane banyu lan lebu. Amma faqidu tahuraini, anapun utawi wong kang kasepen alat sesuci loro rupane banyu lan lebu, iku fa sholatuhu, mongko utawi sholate faqidu tahurain iku shahihatun, kang sah, ma'a wujubil i'adati, ing dalem sartane wajibe baleni, alaihi ing atase faqidu tahurain. Ketika dia tidak mampu untuk bersuci, karena dia tidak menemukan dua alat bersuci, yaitu air untuk wudhu atau mandi, atau debu untuk tayamum, maka orang yang tidak menemukan dua alat bersuci ini, maka dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat, dan sholatnya dihukumi sah. Tapi meskipun sholatnya sudah dianggap sah, maka dia tetap punya kewajiban untuk mengulangi ketika dia sudah menemukan alat bersuci. Istilahnya itu, sholatnya itu lihurmatil wakti, untuk memuliakan waktu sholat. Makanya orang itu dalam keadaan apapun tidak boleh meninggalkan sholat selama dia mukallaf, selama dia masih mukallaf dan sadar, dia wajib melakukan sholat.
Kadang-kadang sholatnya itu karena untuk lihurmatil waktu, untuk memuliakan waktu sholat. Sebenarnya dia tidak memenuhi syarat untuk sholat. Dia mau wudhu tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu. Meskipun kondisinya seperti itu, tetap dia wajib sholat dalam rangka lihurmatil waktu, dalam rangka menghormati, memuliakan waktu sholat. Meskipun nanti ketika dia menemukan air, dia wajib mengulangi sholatnya. Caranya dia wudhu, kemudian dia mengulangi sholat-sholat yang dia lakukan tanpa wudhu, tanpa tayamum. Lah kalau dia junub, kalau dia kok junub, kemudian dia mau mandi tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu, dia tetap wajib sholat. Hanya saja ketika sholat dia hanya boleh membaca Fatihah saja, tidak boleh membaca surat selain Fatihah. Karena apa? Karena dia keadaannya junub. Lah kok boleh membaca Fatihah? Karena Fatihah menjadi rukunnya sholat. Kalau dia tidak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Ini namanya darurat. Karena darurat, dia boleh membaca Fatihah ketika sholat, tapi tetap tidak boleh membaca surat selain Fatihah. Kalau kondisi normal, rakaat pertama, rakaat kedua kan sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Tapi kalau kondisi darurat, misal dia junub, tidak ada air, tidak ada debu, maka dia tetap wajib sholat, tapi hanya boleh membaca Fatihah, tidak boleh membaca sholat selain surat selain Fatihah. Termasuk sholat lihurmatil waktu itu yang boleh dilakukan hanya sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak boleh. Ada orang mau sholat duha, tidak menemukan air untuk wudhu, juga tidak menemukan debu untuk tayamum, maka dia tidak boleh melakukan sholat duha dengan alasan lihurmatil waktu duha, tidak boleh. Jadi kalau sholat sing tujuannya untuk lihurmatil waktu, memuliakan waktu, itu hanya sholat fardu. Wa taharatun najisi wa taharatun najisi lan suci saking perkara kang najis. Ai wa taharatun minan najisi. Wa taharatun najisi lan suci saking perkara kang najis. Alladzi kang la yu'fa kang ora den sepura apa anhu alladzi sing kudu suci wau fi tsaubin ing dalem pakaian wa badanin lan awak wa makanin lan panggonan. Dan syarat berikutnya adalah orang yang mau sholat itu harus suci dari najis-najis yang tidak dimakfu. Sehingga kalau ada orang sholat kok dengan membawa najis, baik yang najis itu pakaiannya, atau tubuhnya, atau tempatnya, padahal najis tersebut tidak dimakfu, baik dia tahu atau tidak tahu. Ada orang tidak tahu pakaiannya terkena najis, kemudian dia sholat. Maka sholat yang dia lakukan, kalau dia tahu atau dia ingat, maka semuanya harus diulangi. Ya, dia membawa pakaian dia tidak tahu kalau pakaiannya ada najis. Setelah 2 hari, dia baru tahu ternyata pakaian yang dibawa ada najis yang tidak dimakfu. Maka sholat selama 2 hari ini wajib diulangi, karena ternyata sholatnya tidak sah. Berbeda kalau najisnya tersebut dimakfu. Contoh darah. Kalau ada orang kok sholat
pakaiannya ada darahnya, sedikit ada darahnya, maka darah yang sedikit ini tidak mempengaruhi sahnya sholat, karena darah dalam kaitannya dengan sholat itu dimakfu, termasuk darah, termasuk nanah, cairan-cairan tubuh yang lain. Lah yang diwajibkan untuk suci itu pertama pakaian. Lah yang dimaksud pakaian itu apapun yang dia bawa ketika sholat, apapun yang dia pakai ketika sholat, entah itu baju, entah itu sarung, entah itu mukena, entah itu jilbab, kerudung, pokok apapun itu namanya saub. Nah, apapun yang dia pakai itu semuanya disyaratkan harus suci. Terus yang kedua, yang harus suci itu adalah tubuh. Termasuk tubuh yang harus suci adalah hidung bagian dalam. Yang kedua, mulut bagian dalam. Yang ketiga, mata bagian dalam. Ini termasuk bagian-bagian tubuh yang harus suci ketika sholat. Kemudian yang ketiga, yang disyaratkan harus suci itu adalah tempat. Nah, tempat itu maksudnya apapun yang tersentuh tubuhnya atau yang tersentuh apa yang dia pakai. Tempat-tempat yang tidak tersentuh itu tidak harus suci. Contoh sajadah. Ada orang sholat memakai sajadah, maka sajadah ini yang harus suci adalah bagian-bagian yang tersentuh tubuhnya dan yang tersentuh pakaiannya. Untuk bagian-bagian yang tidak tersentuh, maka tidak harus suci meskipun hukumnya makruh. Contoh, ada orang sholat di atas sajadah, terus bagian sajadah yang sejajar dengan dada ketika sujud itu najis. Jadi di tengah-tengah sajadah ada najisnya. Ini sholatnya sah selama tempat sajadah yang terdapat najis tidak tersentuh baik tubuhnya maupun pakaiannya. Cuman kalau ketika sujud, ya ketika sujud berarti kan dadanya ini sejajar dengan sajadah yang ada najisnya. Lah ini hukumnya makruh. Di sholat sejajar dengan najis itu meskipun sah tapi hukumnya makruh. Wa sayadkurul musonifu wa sayadkurulan bakal nuturake. Wa sayadkurulan bakal nuturake sinten al musonifu musonif hadal akhiratin disilahkan akhir hai tuharatul makan qoriban halutaret qoriban halutaret. Dan nanti musonif akan menerangkan suci